Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Mari kita bergerak bersama, membangun bangsa lebih baik. Mari sukseskan tujuan bersama, tingkatkan prestasi dan dedikasi, menjalin persaudaraan kita, membangun bangsa lebih kuat. Kita wujudkan cita-cita mulia, gagasan pendiri bangsa. Kita kobarkan, menjaga kerukunan bersama, menjunjung tinggi sportivitas. The Soul of Borneo. Sukseskan Korwarnas 14 2024 di Kalimantan Selatan, Soul of Borneo. Ya, jadi kalau kita lihat ya makna dulu ya, Pekan Olahraga Wartawan berskala nasional ya. Nah, kenapa jadi ada Pekan Olahraga Wartawan? Bahwa wartawan ini kan bukan hanya pekerjaan otak pikiran ya, menuangkan berbagai macam gagasan, ide dalam bentuk tulisan, dalam bentuk suara, dalam bentuk gambar, video ya. Tetapi juga dia adalah pekerjaan fisik ya, karena harus berada di lapangan. Lalu kemudian mengejar informasi-informasi itu. Ya kan, apalagi ada bencana, ada kejadian-kejadian yang jauh dari perkotaan, maka dia harus mengejarnya. Dengan menggunakan alat transportasi, lalu kemudian ketika dia menuangkan berbagai hal terkait dengan pariwisata, maka dia harus banyak berjalan ya. Nah, sehingga harus ada kemampuan fisik yang prima, dan itu harus terjaga dengan baik. Nah, sehingga ada banyak sekali media-media yang kemudian memberikan kesempatan kepada wartawannya untuk juga aktif di kegiatan-kegiatan olahraga, bahkan memfasilitasi ya. Lalu kemudian organisasi profesi PWI juga menyediakan hal itu. Karena itu di organisasi PWI ada yang disebut dengan seksi wartawan olahraga ya. Di samping ini konteksnya peliputan-peliputan banyak sekali event-event olahraga, tetapi juga tentu saja mewadahi wartawan-wartawan yang punya talent, punya hobi olahraga, sehingga menjaga tadi kebugaran, menjaga stamina, menjaga kemampuan-kemampuan fisik ya, melakukan liputan-liputan yang memang memerlukan kemampuan-kemampuan fisik yang prima, yang kuat ya, yang tidak mudah capek, lelah ya, sehingga diperlukanlah apa yang disebut dengan Pekan Olahraga Wartawan, dan ini terus menerus berjalan, dan tentu saja muncul generasi-generasi berikutnya yang juga suka berolahraga, sehingga juga terjaga. Jadi ketika sehat tentu saja karya jurnalistik yang dihasilkan juga tentu harapannya juga baik ya, harapannya juga mencerahkan dan menginspirasi masyarakat, kan begitu ya. Kalau kita lihat substansinya, Pak Tia. Ajang olahraga, ajang silaturahmi, kemudian untuk kebugaran tubuh Pak ya, karena akan menghasilkan karya jurnalistik yang juga profesional. Nah, bicara soal banyaknya wartawan yang akan datang nanti Pak, karena kan 30 plus provinsi akan hadir di Kalimantan Selatan. Apa mungkin sejauh ini persiapan yang telah dilakukan Pak dari rekan-rekan wartawan sendiri? Ya, ini kan melibatkan multi stakeholder ya, bukan hanya PWI. Baik. Dan pengurus serta anggotanya juga melibatkan yang lain, stakeholder yang lain, ada pemerintah ya, ada swasta juga. Lalu kemudian juga ada melibatkan mahasiswa. Dia mungkin nanti terlibat di liaison officer ya, yang menangani, yang mengawal, ya, kemudian mendampingi provinsi-provinsi. Bahkan kemarin juga kita sudah rapat dengan Ikatan Kekeluargaan Suku Bangsa, IKASBA, Kalimantan Selatan, ini juga akan mendukung. Bersinergi ya. Ya, jadi tentu saja banyak sekali sudah rapat-rapat koordinasi dan support dari pemerintah provinsi tentunya ya, Pak Gubernur, kemudian Pak Sekda yang secara teknis juga banyak terlibat. Lalu kemudian ada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan ya, dan stakeholder yang lain ada Dinas Perhubungan, tentu nanti akan terlibat juga, kemudian Dinas Pariwisata dan Geofak Meratus juga.
Nah, ini sinergi-sinergi itu ya akan melayani tentu saja nanti yang untuk cabang olahraga ya, kan ada 12 cabang yang akan diperlombakan, ada olahraga, kemudian ada juga jurnalistik ya. Nah, jadi selain olahraga juga ada jurnalistik. Jadi kemampuan jurnalistik ini juga dipertandingkan ya. Jadi peserta akan unjuk kebolehan. Pertama dia menulis karya jurnalistik ya. Lalu kemudian bagaimana foto-foto terbaik nanti yang akan juga dinilai. Nah, selain itu juga ada karya-karya video, liputan. Nah, selain tentu saja yang radio dan televisi nanti ada reportase. Nah, saya kira sinergi-sinergi itulah yang dilakukan sehingga di sini tentu terlibat ada teman-teman dari KONI ya. Kemudian pengurus daerah atau pengurus provinsi, cabang-cabang olahraga yang terkait nanti. Jadi itu yang akan bersinergi bagaimana mulai dari penyambutan nanti sampai dengan mereka balik lagi ke daerah masing-masing itu diharapkan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan kemudian mereka mendapat pelayanan terbaik dari panitia yang sudah dibentuk. Ya, jadi yang menjadi fokus tentu saja kan ada beberapa venue pertandingan ya. Masyarakat bisa menyaksikan. Lalu kemudian mereka ini kan jalan kemana-mana ya. Dan biasanya mereka tetap pakai ID card Perwanas ya. Jadi masyarakat tentu lihat, oh ini tamu kita. Selain itu tentu saja panitia PWI terutama sudah menyebarkan juga, pasang baliho, spanduk ya, memberikan informasi tentang adanya event Perwanas ini. Nah, lalu dia akan berinteraksi tentu saja dengan misalnya rumah makan, restoran, warung-warung bahkan ya. Nah, ini tentu saja bagaimana interaksi yang diberikan masyarakat juga harus mengarah ke tadi ramah ya, kemudian memberikan informasi yang baik juga kepada mereka. Nah, lalu kemudian tentu saja pelayanan-pelayanan di hotel. Nah, jadi pelayanan di hotel juga diberikan secara baik, secara prima ya, sehingga mereka terkesan ya, lalu kemudian bisa bercerita, menuliskan banyak hal. Nah, lalu ketika mereka berada di tempat wisata, ya ada di misalnya Siring Tendian ya, kemudian mereka ke Pasar Terapung, masyarakat juga memberikan pelayanan, informasi ya, menyapa dengan baik. Ini juga menjadi bagian yang penting ya. Jadi mereka datang ke Kubah Basirih, tentu saja melihat nanti bagaimana kondisi di sana dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian ada pemangku di kawasan wisata itu yang memberikan penjelasan, ada Pok Darwis juga ya. Ini juga bagian dari masyarakat yang juga bisa memberikan informasi-informasi kepada mereka yang datang dan berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Sehingga tentu saja menggambarkan, oh beginilah masyarakat di Banjarmasin, di Banjarbaru, di Martapura, Kalimantan Selatan secara keseluruhan. Kan seperti itu yang tentu kita harapkan ya, Pak ya. Memberikan kesan yang ramah, karena kan kalau masyarakat Kalimantan Selatan terkenal Pak ya sebagai masyarakat yang religius. Biasanya kalau orang religius lebih sopan, lebih santun dan memberikan rasa aman kepada tamu yang hadir. Terakhir Pak, closing statement di segmen kita hari ini. Ya, tentu saja Perwanas itu milik kita semua ya, masyarakat pers dan masyarakat secara umum, masyarakat di Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar dan kabupaten yang lain, masyarakat di Kalimantan Selatan ya, berbagai stakeholder, ada pemerintah, kemudian ada swasta, kemudian ada juga teman-teman di kepolisian dan di TNI yang menjadi bagian penting, dan bagaimana kemudian menjaga suasana Kalsel sebagai tuan rumah Perwanas dan Kalsel yang tentu saja religius dan tentu saja ingin terus maju dan berkembang. Mudah-mudahan itu bisa dicapai dengan event Perwanas ini ya, Fatia. Baik, semoga kita juga bisa terlibat langsung secara umum, masyarakat secara umum untuk menyambut tamu-tamu yang hadir dengan sopan, dengan santun dan rasa aman. Terima kasih Pak Patra telah berbagi di Lensa Banota dengan tema yang sangat menarik, Kalsel jadi tuan rumah Perwanas 14 2024 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus dan berakhir pada tanggal 26 Agustus. Semoga dialog kita di Lensa Banota kali bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dari kata saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya Pak ya. Wah, Hmm. Duta TV, terpercaya dan inspiratif.